Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Prawoso di sini dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Photopea. Kalau kemarin kita sudah sampai pada tutorial pada part ketiga kalau nggak salah. Nah, sekarang kita akan tutorial Photopea pada part keempat. Pada part keempat ini kita akan lebih fokus pada tips dan triks Photopea. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah clipping mask dan smart filter. Kenapa saya angkat clipping mask dan smart filter? Karena beberapa tempo yang lalu ada pertanyaan mengenai bagaimana cara clipping mask pada Photopea dan bagaimana cara menempatkan smart filter pada Photopea. Sebenarnya hal ini sama perlakuannya dengan Photoshop. Clipping mask dan smart filter itu pada dasarnya caranya sama persis. Oke, langsung saja pada clipping mask. Caranya adalah di sini saya memiliki satu buah layer berisikan shape. Shape di sini ada beberapa objek. Objek ini berbentuk PNG yang dimana backgroundnya ini adalah transparan. Kemudian di sini ini saya hapus dulu aja. Anggap shape 1. Kemudian kita membuat color fill, warnanya apa saja boleh. Nah, pada color fill ini berada di atas pada shape 1. Clipping mask yang pertama, caranya adalah tempatkan kursor, highlight pada layer yang paling atas yang akan kita clipping mask ke bawahnya. Yang namanya clipping mask itu kan layer yang di atas di clipping ke layer yang di bawahnya. Tempatkan highlightnya pada layer yang di atas di color fill. Kemudian klik layer dan clipping mask. Ini kalau kalian nggak memakai keyboard ya, langsung ke clipping mask. Maka color fill ini akan clipping ke shape 1, dimana di sini berefek pada warnanya saja. Kemudian kalau untuk merubah warna ya tinggal double klik saja. Kalian pengen warna seperti apa, tinggal klik OK. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah masih pada bagian color fill. Kemudian di sini ada virtual key. Klik ALT. Kemudian klik pada color fill. Otomatis clipping mask akan terbentuk ke shape 1, shape layer di bawahnya. Jangan lupa lepas lagi ALT-nya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau kalian menggunakan mouse, klik kanan pada layer color fill, kemudian klik clipping mask. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempatnya ada lagi. Kalau kalian menggunakan keyboard, klik CTRL, ALT, dan G. CTRL, ALT, dan G. Oke, ini adalah clipping mask. Kemudian berikutnya adalah smart filter. Yang namanya smart filter itu teraplikasikan pada smart object. Di mana-mana smart filter itu teraplikasikan pada smart object. Kalau objeknya ini, layernya ini sudah menjadi smart object, maka filter yang terbentuk adalah nantinya smart filter. Makanya layer sebelum kita membentuk smart filter, kita harus merubah layer yang akan kita filter menjadi smart object. Caranya adalah klik layer, kemudian smart object, dan convert to smart object. Atau cara yang keduanya adalah klik kanan pada mouse, kemudian convert to smart object. Smart object ditandai dengan tanda kotak kecil sini pada thumbnailnya. Oke. Setiap layer yang di thumbnailnya ada kotak kecil, ini menandakan dia adalah smart object. Bedanya smart object adalah, ini salah satu perbedaan smart object ya pada filter. Ini salah satu saja. Begitu banyak manfaat smart object.
tapi ini adalah salah satunya saja. Pada filter, kemudian kita ambil filter mana saja. Di sini saya ambil filter motion blur. Kemudian angle-nya kita ambil 45. Angle-nya berapa saja. Kemudian distance-nya oke, segini saja. Klik. Oke. Nah, filter pada smart object ini secara otomatis akan menjadi smart filter. Apa maksudnya smart filter? Smart filter ini bisa kita rubah semau kita kapan saja. Caranya adalah klik pada filternya 2 kali. Klik. Kemudian kita bisa rubah pada parameternya. Klik OK. Kita bisa hide, sembunyikan filternya, atau kita bisa munculkan filternya. Tips yang kedua adalah install Photopea pada gadget kalian, pada handphone kalian, atau pada tablet kalian, atau kalian kalau menggunakan laptop, bisa pada laptop kalian. Caranya adalah more, kemudian install Photopea. Karena di sini saya sudah install Photopea, maka tulisannya menjadi abu-abu karena sudah tidak mungkin diinstal kembali. Di sini kalau kalian belum menginstalnya, kalian bisa install Photopea. Kalian bisa lakukan pada handphone, tablet, atau pada komputer kalian. Oke, tips yang ketiga, Kaleidoscope. Kaleidoscope ini adalah filter baru pada Photopea. Belum lama ini telah dirilis filter Kaleidoscope. Caranya adalah pada layer yang akan kita filter Kaleidoscope, kemudian filter, kemudian distort, dan Kaleidoscope. Kaleidoscope apa Kaleidoscope? Ya, pokoknya itulah. Klik pada Kaleidoscope dan di sini kita langsung mendapatkan efek Kaleidoscope. Mirror ini adalah jumlah berapa cermin yang akan kita buat. Anggap saja kita bikin 10. Kemudian angle kita bisa atur. Cari aja yang paling bagus. Cantik banget loh, beneran. Oke, kemudian klik. Oke. Tips yang keempat, lamaran pekerjaan. Nah, kalian yang belum punya pekerjaan, kalian yang mau melamar pekerjaan, kalian bisa memanfaatkan Photopea ini. Caranya pada PSD template. Kalian yang mau membuat PSD template yang mau di publish di sini, kalian bisa langsung tahu caranya. Klik aja pada bagian pojok kanan layar, linknya sudah saya sertakan di sana, atau pada kolom deskripsi kalian bisa klik. Nah, di sini ada beberapa kategori. Langsung saja cari kategori resume. Klik. Di sini baru ada 12 resume. Kalian bisa pilih salah satu resume. Klik. Saya ambil contoh yang ini. Kemudian klik pada gambarnya ini. Kalian bisa langsung edit pada bagian sini. Caranya di sini adalah kalau di sini ada teks-teksnya, kalian langsung pada icon teks, kemudian kalian bisa klik. Kemudian oke. Kemudian klik lagi pada keterangan dan kalian bisa edit sesukanya di sini. Enak kan? Kalian yang mau melamar kerja bisa membuat resume dengan cantik dan kirim aja lamarannya. Jangan ke sini ya. Tips berikutnya yang kelima adalah line tool to vector. Line tool to vector ini juga alat baru pada
pada Photopea. Jadi pada bagian deretan tool sebelah kiri ini, klik aja pada ellipse tool atau rectangle atau apapun itu, klik pada tanah, klik pada ini, kemudian klik line, dan di bagian sini ada arrow. Arrow ini kalian bisa klik arrow pada mau start di awal bagian atau di akhir bagian atau keduanya. Kalau pada awal bagian, di sini hanya ada pada sebelah kiri saja, di awal saja. Kalau hanya pada akhir bagian, ini berarti di akhir, di endingnya saja. Atau mungkin pada keduanya, kalian bisa kanan dan kiri, atau di kepala dan di ekornya, semuanya ada panahnya. Ini bagus, enak banget ini kalau kalian mau pakai penunjuk gitu. Oke, langsung pada tips yang ke-6. Tips yang ke-6 ini saya nggak tahu di Photoshop ini ada apa enggak ya, seperti ini. Jadi saya coba tekstur pada bagian, jangan lupa subscribe di https://youtube.com dan lain sebagainya. Kalau kita klik pada bagian sini, kita highlight di Prawoso PS-nya, kemudian kita ambil warnanya, kita ambil warna merah mungkin, klik OK. Kemudian youtube.com kita ambil warna biru mungkin, klik OK. Maka di sini setiap parameter tulisan ini bisa dibuat berbeda-beda tanpa kita membuatnya satu persatu. Jadi satu text tool itu kita bisa membuat parameter yang berbeda-beda. Misal jangan lupa subscribe, kita akan coba cetak miring. Dan hanya di jangan lupa subscribe saja. Di http://youtube.com ini nggak akan tercetak miring. Ini juga masih baru dan masih anget di Photopea. Tiap parameter teks berbeda dalam satu layer. Jadi kita nggak perlu membuat layer yang berbeda-beda untuk parameter teks ini. Kita cukup satu layer, kita bisa membuat parameter teks yang berbeda-beda. Tips yang ke-7 yaitu QR code. QR code ini kalian bisa membuat QR dan bisa ditempel di situ juga. Jadi kalian nggak perlu masuk ke website, kalian nggak perlu cari-cari QR generator. Kalian bisa membuat QR sendiri di sini. Caranya adalah pada menu window, kemudian more, kemudian QR code maker. Klik QR code maker, maka di bagian sini akan muncul satu menu yaitu berbentuk QR. Oke. Pada QR ini kita bisa isikan QR apa yang akan kita bikin. Misal di sini saya bikin https://youtube.com/prawosops. Kemudian paste. Dan kalau kalian tidak memakai keyboard, tidak bisa menggunakan enter, kalian bisa klik pada bagian mana saja di bagian luarnya. Klik. Maka otomatis QR akan tergenerate secara sendirinya. Langsung insert to Photopea. Maka pada bagian Photopea sudah langsung terbentuk satu layer baru, yaitu layer Smart Object, gambar berbentuk QR yang kita inginkan. Kita tinggal pindahkan, atau kita bisa rubah besar kecilnya. Klik OK. Kalau kalian nggak percaya ini QR beneran atau enggak, kalian bisa scan aja sendiri. Yang ke-8 adalah Magic Cut. Kalau kalian tahu Photoshop mobile atau apa ya istilahnya, ada Photoshop mobile kalau nggak salah. Di situ ada Magic Cut, yaitu
menghilangkan background dengan cara yang unik. Caranya gampang, di sini tinggal pilih select, kemudian magic cut. Maka secara otomatis magic cut ini adalah akan menyesuaikan mana yang background dan mana yang foreground. Ini secara otomatis. Tapi kalau kalian tidak puas dengan apa yang bisa dipotongkan di sini, kalian bisa atur sendiri dengan cara di bagian kiri atas. Di sini ada 3 warna, hijau, abu-abu, dan merah. Merah ini adalah yang akan dihilangkan. Kalian bisa puaskan di bagian yang ingin dihilangkan. Nggak perlu semuanya, hanya sebagian saja. Kalau dilihat di sini masih ada warna birunya sedikit, kalian bisa klik di sini. Oke, maka hilang. Kemudian yang hijau ini adalah objek yang akan kita pertahankan gambarnya. Misal ini akan kita pertahankan, tapi kita tinggal klik aja di bagian sini. Maka di sini akan muncul gambar. Karena di sini masih ada warna merah, maka warna merah ini kan dia menghilangkan gambar, maka harus dihapus dulu warna merah ini dengan cara klik pada warna abu-abu. Ini adalah menghapus. Kemudian hanya masih seperti ini saja, kita tinggal klik lagi. Oke. Secara otomatis semua gambar yang terwakilkan oleh warna ini akan dipertahankan. Tinggal klik OK. Jadilah background telah dihilangkan. 9. Menyimpan file PSD dengan ukuran yang relatif lebih kecil. Caranya adalah pada gambar yang kita ini dulu. Oke. Klik OK. Setelah kita membuat gambar, mengedit gambar, kita akan menyimpannya dalam file PSD. Secara umum file PSD ini memorinya sangat-sangat besar. Bagaimana caranya agar file PSD ini memorinya menjadi kecil? Caranya adalah file, save more, save PSD PSB. Nah, pada save PSD PSB ini kita bisa mengetahui berapa memori yang akan kita simpan menjadi file PSD nantinya. Jadi di sini kita bisa meminimalkan memori yang nantinya akan kita bentuk. Caranya blank preview image kita centang. Kemudian remove smart object pixel atau put the file into zip. Semakin banyak kita centang di sini, maka filenya akan semakin kecil. Lihat, 948,7 KB. Kita tinggal save new project zip. Atau kalau kita tidak ingin menjadikan zip, kita tinggal uncheck saja zipnya. Tinggal dari 4, sekian menjadi 2,2. Lumayan kan 50%-nya sendiri. Save to new project. Oke. Kemudian yang ke-10, merubah gambar menjadi PDF. Oke, cara merubah gambar menjadi PDF. Sebelum kalian merubah gambar menjadi PDF, kalian siapkan dulu gambar-gambarnya yang akan kalian rubah menjadi PDF. Terus kemudian urutkan sesuai dengan namanya. Karena PDF di sini akan diurutkan otomatis sesuai dengan abjadnya. Misal, contoh di sini saya rubah di sini menjadi 1. Sini menjadi 2. Sini menjadi 3. Dan ini menjadi 4. Oke. 1, 2, 3 dan 4.
Langsung saja ke Photopea, kemudian File. Caranya adalah klik pada menu File, kemudian Automate PDF Presentation, kemudian Search Image, yang tadi mana tadi? Okay. Klik 1, 2, 3, dan 4. Klik Open. Seperti ini. Kemudian order image by name. Jangan lupa dicentang. Kalau nggak dicentang nanti dia nggak akan tersortir sendiri. Jadi centang order image by name agar bisa tersortir sendiri. Langsung saja export as PDF. Langsung terekspor jadi PDF, kita langsung bisa open file dan otomatis menjadi PDF dengan ukuran gambar A4 seperti settingan kita tadi. Oke, itu tadi beberapa tips dan triks mengenai Photopea. Dan kalian yang mau tahu tips dan triksnya Photopea yang lain, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.